Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasya Aulia Bernawati, biasa dipanggil Caca dengan NIM V8223025, program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi Manajemen Nyeri yang diampu oleh Ibu Ika Subekti Wulandari dengan tema yang berjudul Teori Gate Control. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu yang pertama ada pengertian teori gate control, yang kedua ada mekanisme kerja nyeri menurut teori gate control, yang ketiga ada faktor penyebab, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pasti kalian gak sabar kan dengerin penjelasan tentang apa sih teori gate control itu dan gimana ya mekanisme kerja nyeri menurut teori gate control. Nah, kalau kalian gak sabar, stay tune video ini ya. Bye-bye guys. Teori gate control. Teori ini dijelaskan oleh Mazak dan Wall pada tahun 1965 untuk menjelaskan mengapa pikiran dan emosi mempengaruhi persepsi nyeri. Teori nyeri ini membahas mengenai faktor psikologi yang berperan dalam mempengaruhi persepsi nyeri, karena teori-teori sebelumnya hanya menjelaskan proses nyeri dari segi fisik saja, seperti teori specificity yang dikemukakan pada abad ke-16 oleh filsuf dan matematikawan Prancis René Descartes. Teori gate control menyatakan adanya mekanisme seperti gerbang di area dorsal horn pada spinal cord, serabut saraf kecil atau reseptor nyeri, dan serabut saraf besar atau reseptor norma bermuara di sel proyeksi atau projection shell yang membentuk jalur spinotalamik menuju pusat saraf tertinggi atau otak, dan sinyal dapat diperlemah atau diperkuat oleh inhibitory interneurons. Definisi teori gate control. Teori gate control nyeri menggambarkan bagaimana sinyal nyeri ditransmisikan dari jaringan yang terbuka ke otak. Teori ini mengusulkan bahwa ada gerbang di sumsum tulang belakang yang dapat membuka atau menutup dan mengatur aliran sinyal nyeri. Gerbang ini merupakan mekanisme neurologis yang mengatur aliran sinyal nyeri di sumsum tulang belakang. Gerbang dapat terbuka atau tertutup dan mempengaruhi intensitas sel nyeri. Nah, sinyal nyeri berasal dari jaringan yang terluka dan dihantarkan melalui serabut saraf ke sumsum tulang belakang. Sinyal nyeri yang mencapai otak diproses dan diinterpretasikan menghasilkan persepsi nyeri yang disadari. Selanjutnya ada komponen utama teori gate control. Teori gate control nyeri ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu termasuk serabut saraf, gerbang, dan otak. Serabut saraf ini terdapat dua jenis, yaitu serabut saraf A delta dan serabut saraf C. Serabut saraf A delta ini membawa sinyal nyeri tajam dan cepat, sedangkan serabut saraf C membawa sinyal nyeri lambat dan tunggal. Gerbang. Gerbang terletak di sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai filter yang mengatur aliran sinyal nyeri. Gerbang dikontrol oleh sinyal nyeri dari berbagai sumber, termasuk serabut saraf A delta, serabut saraf C, dan aktivitas otak. Yang ketiga ada otak. Otak menerima sinyal nyeri dan memproses informasi ini untuk menentukan intensitas nyeri yang dirasakan. Otak juga dapat memodifikasi sinyal nyeri yang diterima melalui mekanisme seperti sugesti dan pengalihan perhatian. Selanjutnya ada mekanisme kerja teori gate control. Gerbang dapat dibuka atau ditutup dan mempengaruhi aliran sinyal nyeri. Ketika gerbang terbuka, sinyal nyeri dapat melewati dan mencapai otak dan menghasilkan rasa nyeri yang dirasakan. Yang pertama ada rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri seperti luka atau panas merangsang ke serabut saraf nyeri. Nah, yang kedua ada sinyal nyeri. Sinyal nyeri ditransmisikan melalui serabut saraf nyeri ke sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada gerbang. Gerbang di sumsum tulang belakang dapat membuka atau menutup dan mengatur aliran sinyal nyeri. Dan yang terakhir ke otak. Sinyal nyeri yang mencapai otak diproses dan diinterpretasikan dan menghasilkan persepsi nyeri yang disadari. Selanjutnya ada aplikasi teori gate control nyeri dalam penanganan nyeri. Pemahaman tentang teori gate control telah membawa perubahan besar dalam penanganan nyeri. Berbagai terapi nyeri telah dikembangkan berdasarkan prinsip teori ini. Yang pertama ada stimulasi saraf. Teknik seperti stimulasi saraf listrik transkutan atau TENS dan stimulasi saraf magnetik transkranial atau TMS mengirimkan arus listrik atau medan magnet untuk merangsang saraf dan menghambat sinyal nyeri. Yang kedua ada terapi fisik. Latihan fisik, fisioterapi, dan terapi pijat dapat merangsangkan serabut saraf besar yang menghambat sinyal nyeri dan mengurangi persepsi nyeri. Yang ketiga ada teknik distraksi.
Teknik distraksi seperti mendengarkan musik atau berfokus pada kegiatan lain dapat mengalihkan perhatian dari rasa nyeri dan mengurangi intensitasnya. Dan yang terakhir ada terapi komplementer. Akupuntur, meditasi, dan yoga juga diyakini dapat mempengaruhi gerbang nyeri, mengurangi persepsi nyeri, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori gate control. Teori gate control ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami mekanisme nyeri. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan dari teori gate control ini adalah menjelaskan peran kompleks dari saraf dan otak dalam persepsi nyeri. Dan yang kedua, menjelaskan mekanisme kerja beberapa terapi nyeri. Dan yang terakhir, ada membuka peluang untuk pengembangan terapi nyeri yang lebih efektif. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari teori gate control ini ada tidak sepenuhnya menjelaskan semua aspek nyeri seperti nyeri kronis. Tidak menjelaskan bagaimana faktor psikologis dan sosial dapat mempengaruhi pengalaman nyeri. Dan yang terakhir, teori ini masih terus dikembangkan dan diperbaiki seiring dengan penelitian yang terus berlanjut. Nah, ada hal-hal yang menyebabkan gerbang terbuka dan tertutup. Gerbang terbuka dipengaruhi oleh yang pertama ada faktor fisik, seperti cedera, contohnya ada jatuh, tersayat, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor emosional, seperti cemas dan depresi. Cemas dan depresi ini bisa muncul ketika kita, kayak contoh, lagi banyak tugas kuliah yang menumpuk dan deadline-nya itu dalam waktu dekat. Terus mungkin ada stres karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga ada faktor perilaku, sikap dengan adanya cedera dan konsentrasi terhadap sakit atau nyeri. Gerbang tertutup dipengaruhi oleh yang pertama ada faktor fisik, pemberian analgesik, tindakan yang merangsang somatan sensori. Yang kedua ada faktor emosional, seperti good mood atau suasana hati yang baik. Seperti contoh, kita dapat WA dari cowok kita, terus hati kita tuh merasakan kayak wah, kita masih butterfly era. Nah, itu tuh bisa bikin suasana kita menjadi baik dan sangat-sangat baik. Dan yang ketiga ada faktor perilaku, seperti konsentrasi kepada hal lain selain nyeri. Nah, semisal contoh, kita itu tuh lagi pusing. Nah, kita itu bisa mengalihkan rasa pusing itu dengan seperti mendengarkan musik, olahraga, masak, mungkin juga scrolling TikTok. Nah, itu tuh bisa lebih mudah untuk mengalihkan rasa sakit pusing itu dengan hobi-hobi kita gitu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan implikasi praktis terkait teori gate control. Teori gate control ini telah memberikan landasan yang penting untuk memahami mekanisme nyeri dan pengembangan terapi nyeri. Meskipun teori ini memiliki beberapa keterbatasan, penelitian terus berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman nyeri. Nah, itu tadi video materi tentang teori gate control. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dadah, bye-bye guys.